Ternak kambing itu banyak ujian, tetapi juga karena banyak ujian itulah peluang kesempatan untuk sukses lebih besar dibandingkan ternak yang lain. Karena apa? Salam ngarit pemirsa. Ini kali ini saya ingin memperlihatkan bank pakan, khususnya kita sebagai peternak kambing yang ingin artinya sukses lah, sukses dalam peternak kambing. Bank pakan itu memang harus diciptakan, harus diadakan. Entah itu kalau sejauh sewa lahan, kalau hanya 1 tahun 1 juta 2 juta bisa lah, tapi lahannya yang memang cukup luas. Jangan, kalau di sini kan 1 juta 2 juta bisa dapat luas ya, 1/4 hektar dapat lah gitu. Ada yang 2 juta itu 1 tahun itu ya cuman dapat 1/4 hektar. Itu banyak di sini karena masih sewa, itu masih cukup cenderung tidak rame, atau karena memang ya sekali lagi bank pakan untuk peternak itu kan penting. Kalau ini kan tanaman odot. Nah ini sekalian nanti tanya sama ini nih Mas, rumput ya. Odot itu bagusnya dipotongnya gimana? Pandes Mas, mepet. Hah? Mas, dia mepet ya. Nanti tumbuhannya kan bagus lagi Mas. Tumbuhannya bagus lagi. Dia nggak nyandi dia tumbuhnya Mas. Nah ini biar tumbuhnya banyak tunas, menggerombol banyak rumpun, ini caranya gimana? Ya harus mepet Mas ketika kita manen. Kita manennya tuh contohnya kayak gini. Nah, ini kita harus mepet, pokoknya jangan ditinggal. Nah seperti kayak gini. Jangan diberikan sisa ya, tunggaannya itu. Nah nanti dia terus tumbuhnya bagus. Tumbuhnya bagus. Kalau ini udah jelek Mas, tumbuhnya mau mepet juga udah agak jelek, soalnya ini udah 3 kali panenan Mas. Harusnya ini berapa diremajakan? Ya harusnya ini dibongkar lagi, kita tanam lagi. Dia kan muda lagi dia Mas. Oh bagusnya 3 kali panen. Ya bisa 4, 5 sih bisa Mas, tapi tumbuhannya kan kayak gini Mas. Udah beda lah. Ini pengaruh berkaitan dengan lahan nggak? Kesubur? Pengaruh sih enggak sih Mas kalau menurut saya. Yang jadi pengaruh ini bibitnya udah ketuaan ya Mas, bongkotnya itu dia. Udah saking tuanya, jadi ya bisa kayak gini kan. Walaupun kita udah mepet tapi masih ada candi karena udah berapa kali dibabat. Seharusnya dari nanem itu 2-3 kali itu masih bagus Mas dia. Habis dibabat tumbuhnya masih bagus. Kalau udah 4-5 ya kayak kurang. Harus dipermajakan. Ya, harus dipanen, kita dibajak lagi baru tanam lagi. Kalau untuk bibit paling bagus tanam itu tua banget atau muda atau setengah tua? Yang sedang lah Mas. Kalau ketuaan itu dia cuma banyak akar. Banyak akar. Nanti akarnya nyampe atas kalau ketuaan Mas. Kalau ketuaan bibitnya. Jaraknya berapa kalau bibit Odot? Ya minimal 1,5 kg lah Mas. Nah seginilah. 1,5 kg. Berdiri atau tidur? Bagusnya agak diiringin gitu Mas. Oh miring kayak gini ya? Agak selonjor gini. Nanti dia tuh kan cepat dia perkembangan melambatkan akarnya. Akarnya banyak. Akarnya banyak. Terus tunasnya cepat. Satu rumpun kayak gini awalnya ini 1 apa 2 apa 3? 2 ini. 2. Yang paling bagus 1 apa 2? Ya sedangnya 2 Mas. Kalau 1 itu kurang cepat dia gerombolnya itu. Satu arah atau lawan arah kayak gini? Satu arah sama. Kayak gini semua? Iya. 2. Kalau 3 gimana? Kalau 3 ya bagus juga, tapi kan kita kalau lahannya luas boros Mas bibitnya. Boros bibitnya. Boros bibitnya kalau 3. Kalau untuk kambing sendiri, kalau setiap hari Odot gimana? Kalau yang udah biasa sih bagus Mas, tapi kalau yang belum terbiasa sih kadang dia beradaptasi mencret. Karena dia kadar airnya kan banyak kalau untuk Odot ini. Tanpa diselingi Odot bagus? Ya lebih baik diselingin, ada rumputnya yang kadar airnya kurang gitu. Kalau untuk ini aja ya bagus sih bagus Mas, cuman tetap kurang ya, diakui kurang ya. Nggak ada penyeimbangan gitu. Artinya kalau untuk pemirsa semuanya, kalau bisa, ini keliling karena lingkungan padat penduduk ya. Kalau bisa jangan Odot saja, kalau saya menyarankan. Jadi kalau ini full Odot, di pinggir itu bisa ditanami Liricide atau Gamal atau Indigo Vera gitu kan. Yang sejenis itulah.
bisa nanti, atau bisa selahnya kayak gini dibagi gitu kan, tidak hanya di sekeliling batas tanah tapi ada apa namanya selingan, atau memang ini harus dibagi dua, odot dan Leresede, gamal, terus indigo vera. Kenapa saya menyarankan ini? Kambing itu kalau satu jenis khususnya odot, menurut saya ini kurang bagus di pertumbuhan, di pola makan. Terus kambing itu nggak begitu seneng kayak gini. Ini kan gampang bosen, ya kan? Gampang bosen. Untuk campuran lah. Untuk campuran bisa. Kalau di sini kan yang difokuskan daun singkong. Ini hanya hijau-hijauan sekali dua kali untuk ternak kambing. Tapi yang paling utama kan daun singkong. Nah, untuk wilayah yang lain kan belum tentu ada daun singkong. Bisa kalau mau tanam singkong ya seperti saran kemarin dari peternak itu pakai paling bagus ya dengan batang singkong karet gitu, yang tingginya 1 meter kan itu cepat tunas. Beda dengan singkong-singkong biasa. Kalau singkong karet itu tunasnya bisa banyak. Terus kemudian ya ini lahan yang cukup luas kalau sampai sana. Artinya adalah 1/4 hektar ini ada ya? Ada 1/4, kurang lebihnya 1/4. Nah ini kan bisa dibagi menjadi 2. Yang satu odot, bisa pakcong, odot pakcong. Bukan memanfaatkan sedikit tempat, walaupun 1/4 tapi dengan banyak varian tanaman untuk kambing itu lebih bagus kalau menurut saya. Sehingga kambing itu bisa tercukupi secara nutrisi. Belum tentu kan odot ini nutrisinya sesuai yang diharapkan kambing semua kan gitu. Iya. Jadi nanti odot bisa ketika ada kekurangan nutrisi dilengkapi oleh gamal, daun gamal atau Leresede itu, atau indigo vera, atau nanti dari daun singkong karet gitu kan, atau yang lainnya yang ada di lingkungan sekitar peternak dimanapun berada, memanfaatkan lahan mati menjadi lahan produktif, lahan tidak terpakai juga menjadi lahan yang terpakai gitu kan. Terus kemudian ini tadi pola tanamnya juga berarti hampir sama dengan gajahan ya, harus sama. Tidur ya. Iya. Kalau gajahan juga pakcong kan sama. Itu. Nah, ini sering ditanyakan, pernah belum kalau ini di silase? Silase pernah seperti sih, daun singkong. Tapi nggak lama mas jangka waktunya mas. Jangka waktunya nggak lama. Seminggu kuat nggak? Seminggu kuat. Kalau untuk 1 bulan sih mungkin mudah-mudahan kuat sih. Tapi kalau untuk lebih dari 1 bulan kayaknya nggak kuat mas. Soalnya dia di dalam plastik itu tuh airnya banyak banget mas. Airnya banyak banget. Jadi mudah busuk. Mudah busuk. Yang udah-udah sih kayak gitu mas. Yang udah-udah. Kalau seminggu masih bertahan. 2 minggu masih bertahan. Nah kalau pemirsa mau bikin silase odot itu, kalau mau dibikin silase diukur aja jumlah kambingnya, dikira-kira 1 minggu habis, buat lagi. Karena odot kan tidak perlu 1 minggu jadi, beda dengan daun singkong. Ya, hari ini dicoper, besok dikasihkan ke tekelar doper nggak masalah gitu kan. Beda dengan daun singkong. Daun singkong itu kalau dibikin silase kan 7 hari baru bisa dipakai. Kalau ini mau 1 hari, mau nanti dicoper terus dikasihkan kambing nggak apa-apa. Nah termasuk ini kan tajam ini mas. Tajam mas. Kambing sering luka nggak kalau makan kayak gini cuman dipotong panjang-panjang? Kalau kayak gini, kalau kambing yang kulitnya tipis nggak tahan, dia bisa memprengan mas. Kalau kayak korengan gini, mulutnya korengan gitu. Tapi kalau yang tahan ya tahan. Kalau ini sih kita nggak, kalau di kandang itu nggak mengukur tahan apa enggaknya, yang penting kita giling mas. Jadi kita nggak takut, nggak resiko mulutnya luka ya. Biasanya luka sebulan sembuh nggak? Ya lebih mas. Lebih? Ya kurang lebih sebulan lah, dia udah protol lagi. Parah mesti ya. Terus kalau dikasih makan lagi yang pasti luka lagi mas. Kalau makan lagi. Jadi kalau sudah luka diberhentikan makan ini? Iya diberhentikan. Nanti kalau dikasih lagi dia luka lagi. Soalnya tipis kan, kalau nggak tawar lah mungkin bisa dibilang mulutnya. Mulutnya. Cuman kan kambing beda-beda, ada yang kuat ada yang enggak. Ada yang kuat ada yang enggak. Ya. Walaupun cuma dicacak juga pakai arit kayak gini masih tetap mas. Udah berapa kali dicoba. Paling kalau yang aman ya itu sih, makanya ini diterusin, digiling dulu dia terus dikasih makan. Aman ya.
Kalau ini kalau dicoper terus ini dimakan nggak? Dimakan mas, semua habis mas. Semua habis? Habis semua. Bersih? Kalau bersih. Kalau daun singkong itu kan masih ada batang-batang yang ketinggalan itu kan nggak dimakan. Kalau ini bersih mas. Bersih. Terus dikasih E4 nggak kayak gini? Enggak. Cuman kayak gini aja dicoper gitu. Iya. Asal seminggu 2 minggu usahakan habis gitu ya. Iya benar. Kita nggak banyak-banyak kita. Nah ini pemirsa, artinya sekali lagi ya, ini untuk penggemukan, untuk breeding boleh, untuk odot daun singkong juga ya boleh, untuk breeding maupun penggemukan yang bentuknya silase itu kan boleh saja. Tetapi saya perlu sangat mengajak teman-teman peternak, saya memang harus mematahkan semangat dulu. Banyak, kalau tidak seperti itu YouTube itu nanti bukan menjadi edukasi pembanding. Kalau manis terus, kapan kita akan merasakan yang namanya pahit? Karena sebenarnya kenapa kambing itu susah, banyak rawan penyakit dan berbeda dengan hewan ternak yang lainnya. Kalau kita memang sudah bisa menjiwai pemahaman tentang kambing dan kambing itu, sebenarnya orang mau kaya dengan kambing itu mudah dibandingkan dengan, menurut saya itu dibandingkan dengan peliharaan yang lain. Kenapa mudah bisa cepat kaya dengan kambing? Terukur dari banyaknya jumlah penyakit yang ada di kambing. Kambing itu kan mudah mencret, mudah masuk angin, mudah flu kan gitu. Terus mudah anak-anak ya rawan penyakit yang namanya mastitis, terus kemudian bisa titanus gitu kan. Nah, karena kambing itu adalah kesulitannya banyak, ini adalah falsafah, artinya kita itu berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Orang mau sukses itu pasti tidak mungkin tidak melewati yang namanya kesusahan. Jadi kalau kambing itu kita mengalami kesusahan di kambing, berarti tanda-tanda akan mendapatkan kesuksesan dari kambing. Kalau tahu-tahu enak, saya nggak percaya dia akan berhasil. Ataupun berhasil ya saya percaya, tapi saya percaya dengan yang tidak mengalami ketidakenaan gitu. Artinya mengalami susah payah, mengalami pembelajaran, mengalami proses gitu kan. Kita mau berjalan aja di saat bayi, anak butuh beberapa bulan mau melangkah gitu. Karena semuanya butuh aturan gitu kan. Aturan yang namanya kodrat gitu kan. Kodratnya kambing memang orang yang bertahan di kambing, orang yang mampu mengurusi kambing itu orang yang sukses. Susah tapi kesuksesannya besar gitu. Kalau ada kemudahan dalam beternak, maka kesuksesannya sangat kecil atau tidak semuanya. Tapi kalau kambing, menurut saya ruang terbuka untuk semuanya bisa sukses. Karena apa? Semua orang ternak kambing itu pasti diuji. Pasti diuji tentang ketahanan, tentang kesehatan, tentang perawatan, tentang macam-macam. Maka kesempatan besar untuk ternak kambing itu untuk menjadi orang yang sukses itu terbuka lebar gitu kan. Kerugian banyak, tetapi ketika mati itu kan kerugiannya banyak, tetapi kerugian pun itu bisa ditutupi dengan hasil yang lainnya, dengan hasil kambing lainnya. Lebih cepat, ada mati satu, besok beranak yang dua, sudah tertutupi. Nah, kesabaran ini yang perlu kita pahami bersama. Ada pesan Mas untuk peternak? Pesan buat peternak ya selalu semangat, jangan patah semangat. Intinya sabar, ikhtiar dan berdoa. Gitu ya. Hujan gimana kalau hujan? Hujan ya ngiyup dulu terus ngarit. Nah, ini kalau kena hujan gimana? Nggak apa-apa Mas, dia nggak ngeresep ke air kok. Dia bagus ngarit pagi, siang, sore? Kalau odot ini pagi, siang, sore tetap berair Mas, kita tebas itu. Bebas ya? Bebas. Nah Mas, kalau memupuk tumbuhan odot gimana ini? Rumput odot? Kalau saya pribadi sih setelah ditebas gini kita kasih pupuk langsung Mas. Pupuk langsung? Pupuk putih itu, pupuk urea itu. Kalau mau pupuk kandang ya bisa. Setelah ditebas kayak gini loh, kita saurin gitu aja Mas. Di atasnya nggak mati kalau pupuk kimia? Iya. Kimia kan sifatnya panas. Iya, tapi nggak mati ya, karena kadar airnya banyak ini Mas. Kadar airnya banyak. Nah, ketika
sudah dipupuk kimia itu berapa minggu sudah tinggi? 1 minggu pun udah tinggi mas, sudah setinggi. Nah itu tuh yang pinggir itu tuh. Ini baru 3 hari yang ini mas. Ini ya, yang kecil-kecil ini. Ini 3 hari. Kalau yang ini udah hampir 1 minggu karena ini udah jelek banget mas ini. Ini. Kalau yang sebelah sini kan masih. Ini merah-merah penyakit bukan kalau kayak gini? Bukan mas. Ini apa? Ini karena ya gini loh mas, kuntat bisa dibilang gitu dia. Sudah tidak produktif. Sudah tidak produktif. Jadi ini udah tidak bisa bertinggi ini. Mungkin cuma kecil-kecil, bisanya kayak gini mas. Nah ini jadinya kayak gini. Kayak gini kalau yang barisan ini, karena dia udah nggak subur lah bisa. Padahal setiap dibabat kita selalu kasih pupuk. Ini? Iya. Pupuk. Kalau pupuk kandang gimana? Bagus juga mas. Hah? Bagus juga bisa. Pertumbuhannya 1 minggu lebih cepat kimia atau? Kalau pupuk kandang itu mungkin melambatnya kalau ketika kita pupukin nggak turun hujan itu lambat dia pertumbuhannya. Tapi kalau langsung turun hujan bagus mas. Bagus. Nah ini ada ini nggak apa namanya di aruk apa gitu. Biar ditumpuk lagi biar banyak. Ini kan banyak apa namanya tunasnya melebar ini. Apa nggak dipacul? Enggak mas. Enggak dipacul ini mas. Kalau dipacul gimana? Kayak ngoret itu. Kayak nutupin tunas-tunasnya. Dia kan bukannya lebih berkembang kayak kayak pohon jahe itu kan. Ya kalau ini dipacul sih saya rasa sama aja mas, soalnya dia sebentar nutup dia mas. Untuk mengatasi apa maksudnya itu mas? Gembur. Biar gembur dia. Biar ya bagus itu mas. Kalau kita telaten tapi kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Gitu. Oh jadinya sini cuman iya babat-babat aja gitu. Oh tidak pernah dipacul gitu ya? Tidak pernah gitu. diuruk apa ininya? Dengan tanahnya? Enggak mas. Enggak ya? Enggak. Kita nguruk, kita ngemburin tanah itu ketika dibongkar tanam itu baru gembur. Udah itu aja mas. Itu aja. Kalau perbandingannya pupuk kimia berapa on satu kayak gini? 1 sendok paling mas. 1 sendok. 1 sendok. Satu tunas ini, satu rumpun. Satu dapur ini satu. Lah kalau ini apa namanya? Pupuk kandang. Kalau pupuk kandang mah bisa banyak mas, bisa satu. Kita sesuka kita aja, kita kira-kira sendirilah. Mungkin ya 1 piring segini nggak apa-apa. Nah kalau nggak di pupuk kandang itu kalau nggak ditutup pakai tanah, dia lari-lari nggak? Enggak mas, karena kan nggak terlalu banyak air. Kalau hujan di sini langsung habis, jadi nggak bisa apa lari lah kalau kotoran kambing itu kan. Kalau ada airnya mungkin dia lari. Kalau ini kan enggak mas. Kalau ini ditanam di lahan yang gambut gimana? Kalau yang banyak airnya? Bisa sih mas, untuk tanah gambut mungkin ya. Nah, saya sendiri belum pernah coba. Perkiraan saya ya bisa mas, soalnya kalau tanah gambut itu bersifat dia banyak kadar airnya mas. Jadi untuk cocok ini. Oh jadi walaupun di rawa bisa ini ya? Bisa mas. Di sawah bisa? Bisa sembarangan kalau odot ini mas. Bisa. Yang nggak bisa apa kalau yang di sembarangan tanam? Mungkin kalau di air dia nggak bisa. Kalau rawa yang datang air terus surut lagi datang air itu bisa. Tapi kalau yang berair kayak diairin terus nggak bisa lah ini mas. Nggak bisa. Direndam air nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini kalau kehujanan seminggu kerendam air nggak ini? Enggak mas. Enggak. Ini kan cepet habis. Cepet habis, dataran tinggi di sini. Gitu ya. Ini kan juga habis hujan nih makanya kelihatan langsung semi. Cepat dia mas kalau kena air. Nah ini kan kuning ya. Ini kuning-kuning semua. Ya. Dengan yang hijau-hijau gimana? Kalau bagusnya sih bagus yang lemes mas. Maksudnya ini kaku. Kalau yang kuning-kuning kayak ini dia terlalu kaku mas. Kalau yang hijau itu lemes mas. Kalau yang hijau kayak gini ya? Ini yang bagus-bagus ini. Ya ini kan beda sama itu mas. Nah ini pertumbuhannya Ini pertumbuhannya mau tinggi-tinggi ini. Ya ini beda sama itu mas. Apa ini? Ini udah 5 kali lebih manen. Kalau ini baru 3 kali nih mas. Ini? Iya. Oh ini perbedaannya kayak gini bagusnya. Kalau dia masih sedikit masa proses panennya ya kayak gini mas, dia pertumbuhannya habis babat bagus terus. Tapi kalau lama-lama udah kebanyakan masa panen, udah nyampe 5-6 kali dia nguntet dia. Udah jelek bibitnya mungkin. Oh ini ya. Iya. Nah kalau yang mau sampai segini ini
Itu kan bukan odot kalau. Odot, saya Oh, odot, pernah Mas. sampai tinggi 1 meter. Oh, itu mungkin bibitnya Mas beda ya. Hah? Mungkin bibitnya beda paling ya. Pemupukan apa bibit? Bibit saya rasa. Kalau pemupukan sih jojong sih Mas di sini. Hah? Jojong setahu saya. Oh gitu. Mungkin Saya bibitnya- pernah sampai segini. Bahkan ininya lebih lebar-lebar, lebih bagus-bagus. kan bibit kan ada 2 macam Mas, kayak Gimana? ada yang kayak gini kan kayak pohon bambu ya, kayak bambu. Ada yang empuk, ada yang keras. Ah, bagus yang empuk apa Kalau yang yang ini yang empuk, kalau yang keras itu mungkin yang tinggi Mas. yang tinggi? Mm-mm. Ini yang bisa empuk. tinggi. Ini yang empuk ini. Batangnya renyah gitu. Renyah pokoknya. Nah, kan kadang ada yang keras kayak bambu gitu, Mm-mm. nyampe parang pun kalah Mas. Apa Saking iya? keras. Iya. Ada 2 macam bibitnya ini Mas. Saya coba yang ini, yang Coba yang ini. Oh, jadi bagus, bibit odot ada 2. ada 2, ada yang keras, ada yang. Sama aja gajahan dengan Pak Cong gitu ya. Oh, ya benar. Ya kan? Kalau yang keras itu agak semu-semu putih Mas. Pak Cong itu lebih renyah, gajahan lebih keras. gitu. Jadi ini juga sama. Sama Mas. Ada 2 macam dia. Entah kalau yang lain ada apa enggak, belum pernah lihat saya. Yang setahu saya itu bibitnya itu ada 2 macam, keras sama yang biasa lah. Yang biasa. Jadi pemupukan cuman sekali di saat panen aja. Nah, saat panen kita bawa pupuk langsung, kita saburin ya 4 kali meter persegi lah. Kita pupukkan nggak banyak sih, bawa dari rumah. Ini jaraknya berapa? Ini sekitaran 60 cm Mas. Jaraknya? Kalau Dulu waktu jarak tanamnya? Iya. Kalau gangnya berapa? Lebar Kalau ininya? lebarnya ini sekitar 1 meter Mas. Lebarnya 1 Hampir meter. 1 meter ya. Kesininya 60 60 ya. Oh. Semua sama. sama Mas semua. Kenapa harus 1 meter setengah? Kita angen-angen aja Mas. Oh, ini pasnya kalau udah tumbuh subur kan, kalau tempuk itu kalau ketemu sama samping-sampingnya itu nggak terlalu sempit gitu, ada sela untuk berkembang lagi dia untuk pembentukan. Oh iya. Kalau terlalu rapat, terlalu dekat juga dia untuk mekar gitu susah Mas. Susah ya. Dia kurang Bagusnya 1 meter. 1 meter. Jarak kelebarannya, terus jarak ininya 60 Ya kalau cm ya. menurut saya ini kurang lebar kok Mas. Hah? Kurang lebar, 80 lah kurang lebih atau. Oh, bagusnya 80. Jadi 1 meter kali 80. Itu bagus. Bagus dia Atau rongganya. memang ini karena kurang lebar sehingga rumpunnya jadi kecil-kecil. Mungkin sama, makanya itu saya kan ini kan 60 cm. Saya rasa ini kurang lebar lagi, ditambahin 20 cm lagi. Gitu. Dia pertumbuhannya bagus lagi. Nah, ini pemirsa, sekali lagi semangat. Pokoknya dimanapun berada, Anda, kita harus optimis dalam beternak. Seperti yang saya ungkapkan tadi di pertengahan jalan, bahwa ternak kambing itu banyak ujian. Tetapi juga karena banyak ujian itulah peluang kesempatan untuk sukses lebih besar dibandingkan ternak yang lain. Karena apa? Orang mau naik tingkat itu pasti ada ujian. Kalau tidak ada ujian, tidak mungkin tidak ada naik tingkat. Mustahil, karena apapun proses di dunia ini pasti melalui ujian. Siapa yang kuat, siapa yang sabar, siapa yang mau belajar, siapa yang mau merubah sikap menjadi lebih baik, itulah orang yang akan terbaik dalam kesuksesan. Salam ngarit, semangat, terima kasih.